Apa sih yang dipelajari atau apa yang dilakukan selama 6 bulan itu? Ya, sebenarnya karena ini mungkin di bidang data ya, jadi sebenarnya lebih ke gimana sih ntar di kerjaan itu kita bisa mengolah data yang baik dan benar gitu lah. Kalau yang masih kuliah sambil ikut bootcamp itu bisa nggak kira-kira tuh? Bisa sih Pak, soalnya ya kalau waktu di bootcamp itu fleksibel sih Pak. Waktu itu saya cuman hari Sabtu sama Minggu, ada juga yang cuman seminggu sekali itu. Waktunya juga sekitar 2 jam sampai 3 jam sih Pak gitu. Per hari? Iya, per pertemuan. Sebenarnya kalau yang berkaitan dengan data analis, data engineer atau data scientist, itu yang kerja di situ harus anak IT atau enggak? Enggak sih Pak, sebenarnya banyak sih, ada yang jurusan bisnis juga ada. Nah, penting nih ya, Ya, dengerin ya. betul. Jadi walaupun kalian bukan anak IT, tapi kalau jadi kerja di bidang data itu bisa ya. Ya betul Pak. Dan teman-temannya kerja sekarang ada yang bukan dari IT? Ada sih Pak, Banyak ya? sih, iya banyak Pak. Ada yang malah ada yang dari pendidikan ada juga. Dan sekarang Insan berkantor di Gedung BRI Pak, BRI 2 ya, iya. Di Sudirman ya. iya. Sudirman. Halo Arsnesia, di sini kita akan berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan ngobrol dengan banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, alumni dari Ars University juga. Inilah Insan Cahya Setia. Iya. Ya, silahkan perkenalkan diri dulu, Iya. Insan. Halo teman-teman Arnesia, perkenalkan nama saya Insan Cahya Setia. Saya berasal dari Bandung. Saya lulusan dari Ars University tahun 2020. Sekarang bekerja sebagai data engineer di Jakarta. Oke Arsnesia, kita break dulu sejenak sebelum kita lanjut obrolan yang lebih dalam dengan Kang Insan. Oke Arsnesia, kita lanjutkan obrolan kita dengan Kang Insan Cahya Setia. Ya. Nah, di awal ini kita mungkin ngobrol masa kecil dulu ya. Insan dulu di mana? Boleh cerita nggak? Jadi saya lahir di Bandung Pak, tepatnya itu di Bandung Barat, Kecamatan Gunung Halu. Ya lahir di sana, terus SD juga di sana. Saya SD masuk tahun 2004, terus sampai lulus SD, SMP juga di sana di Gunung Halu, di SMP 2 Gunung Halu Pak. Terus ya biasa seperti kebanyakan siswa lainnya ya biasa kayak kalau di kegiatan di sekolah sih eskul kayak gitu misalnya. Apa dulu yang disukai eskulnya? Kalau dulu saya Parlemen Remaja Pak. PMR. Iya PMR betul. Ya biasa, terus ya beberapa eskul juga, ada futsal juga, saya ikut futsal. Hobi ini ya main futsal? Iya lumayan hobi Pak ya. Terus kalau udah lulus SMP lanjut ke SMA. SMA saya di Kecamatan Gunung Halu juga sama, di SMA 1 Gunung Halu. Kalau di SMA saya lumayan aktif sih waktu itu. Apa aja dulu ininya kegiatan? Kegiatan dulu tuh saya di Paskibra Pak. Oh, ya Paskibra ya. Okay. Terus di bela diri juga dulu ada karate. Iya betul. Udah karate. Sampai apa nih, ban apa nih? Enggak sih, waktu itu cuman hobi aja sih Pak. Enggak sampai ban-ban itu. Tapi sekarang masih aktif? Enggak sih sekarang enggak. Cuman setahun paling Pak itu. Iya, dulu setahun. Terus iya karena kecil di sana, terus dari lahir di sana, baru saya pindah ke Bandung itu pas kuliah Pak. Pas kuliah di AS. Waktu itu tahun 2016 ya, jadi saya pindah ke Bandung itu Pak. Kalau masa kecil emang di Gunung Halu sampai sampai SMA gitu. Orang tua di sana ya? Orang tua ya di sana Pak. Orang tua saya itu asli Bandung, cuman ibu saya asli Bandung sekarang tempat tinggal. Kalau bapak saya orang Pangandaran Pak. Oh iya, Pangandaran. Ke Gunung Halu ya? Iya, ke Gunung Halu gitu Pak. Tadi cerita kuliah gimana tuh bisa akhirnya kuliah di Bandung waktu itu? Oh iya,
Sebenarnya karena dulu tuh saya dari SD ya kalau nggak salah tuh saya lebih suka ke komputer Pak. Ya dari SD terus SMP SMA meskipun saya nggak terlalu tahu jurusan yang mau diambil, cuma waktu itu emang senang aja ngoprek komputer Pak gitu. Waktu itu ada laptop di rumah saya tuh, laptop kebetulan dipakai kakak saya Pak untuk kuliah waktu itu. Jadi karena ada laptop nganggur jadi gak dipakai sama kakak saya klik-klik aja lah, klik apa gitu kan, pengen tahu aja. Terus ada ketertarikan di komputer. Nah pas gue SMA saya kan emang pengen kuliahnya tuh di komputer. Cuman waktu itu kan setahu saya tuh di jurusan komputer tuh ada dua Pak, ada teknik informatika sama sistem informasi. Terus saya putuskan ngambilnya sistem informasi karena saya tuh lebih tertarik di software Pak. Kalau teknik informatika kan setahu saya tuh lebih ke hardware ya. Nah jadi saya ya ngambil sistem informasi. Terus kira-kira di mana sih kampus yang ada sistem informasi? Waktu itu beberapa kampus ada, cuman beberapa pertimbangan jadi saya milihnya di ARS gitu Pak. Ya, seperti itu Pak. Ya waktu itu hobi komputer tadi apa aja, ngerjain apa aja dulu? Sempet apa nggak main game segala gitu? Ya main game kayak gitu, terus kayak dulu kan kayak ada Word, Excel kayak gitu Pak. Cuma klik-klik aja sih ketik apa asal-asal kayak gitu sih. Cuma kalau ke kayak jurusan sekarang kan waktu itu sistem informasi ya kayak coding gitu. Dulu emang nggak kenal gitu kayak gitu. Cuman seneng komputer aja. Setelah kuliah? Ya setelah kuliah ya baru kenal coding kayak gitu sih Pak. Nah waktu kuliah gimana, ada pengalaman menarik yang bisa di-share ke teman-temannya nggak nih, ke adik-adik kelasnya nih? Iya. Pengalaman dulu sebenarnya lumayan banyak sih Pak. Mungkin lebih dulu tuh kayak saya kan dari SMA, terus jurusan masuk tuh jurusan komputer lah. Pasti kan dari SMA tuh saya nggak kenal ya kayak coding itu seperti apa, terus kayak yang lain-lain lah. Pasti kan ada kebingungan atau ini gimana sih belajarnya gitu kan. Kayak coding kan kayak nulis apa gitu Pak. Ada kebingungan di situ, cuman seiring berjalan waktu lumayan bisa mengikuti sama teman-teman lain kan. Teman saya juga emang ada yang dari SMK-nya sudah coding, jadi bisa belajar ke mereka. Terus banyak sih, terus saya tuh biasanya tuh ikut himpunan Pak. Dulu tuh ikut himpunan sistem informasi. Banyak kegiatan yang dilakukan seperti misalnya kalau ada bencana kita lakukan penggalangan, atau dulu mungkin ada istilahnya tuh malam keakraban atau makrab gitu ya. Terus kita kemana misalnya, terus ada ikut UMKM juga, UKM. Ikut apa dulu? Saya ikut taekwondo waktu itu Pak. Oh dari karate itu taekwondo. Iya taekwondo ya, cuman ya buat hobi aja sih, itu gak sampai ke profesional lah, cuman hobi aja sih. Terus banyak sih waktu terus saya juga pernah pernah PKM dulu, pernah PKM sama teman-teman dari Himasi, dari Informasi. Waktu itu saya PKM di daerah Cianjur Pak. Iya di Cianjur. Waktu itu kita tuh PKM di daerah Cianjur, tepatnya itu di Kecamatan Kadupandak Pak. Ya kebetulan ada anggota kita yang dari sana juga, jadi memutuskan tempatnya di sana gitu. Terus sebentar, waktu PKM tuh apa aja tuh yang di ini? Karena kita berikan ke sana. Karena kita di jurusan informasi ya, jadi lebih ke kayak pengenalan ini tuh, misalnya pengguna internet yang baik seperti apa. Waktu itu kita audiensnya itu ke teman-teman dari SMP Pak. SMP, saya lupa sih SMP-nya apa, cuman ada di Kadupandak, salah satu SMP gitu. Terus kita juga kayak sosialisasi pengguna internet yang baik ke masyarakat di sana. Seperti itu, jadi kurang lebih seperti itu sih Pak. Sama dosen juga ada pendampingnya ya waktu itu? Waktu itu ada, cuman beliau gak kesana waktu itu kebetulan. Cuman pengantaran aja dari sini gitu. Ya. Oke, terus waktu kuliah apa tuh, ada yang menarik nggak? Yang menarik palingan bukan menarik sih, paling ini lumayan berharga sih buat saya sih Pak. Dulu tuh saya tuh alhamdulillah waktu 2018 sama 2019 saya dapat beasiswa beasiswa dari Pemprov Jabar. Oke, yang JFL itu bukan? Iya JFL tuh, Jabar Future Leaders. Ya betul. Waktu 2018 pertama dapat. Tahun 2019 ngajuin lagi, alhamdulillah dapat lagi gitu Pak. Ya, itu ya lumayan berharga lah buat saya gitu.
ya. Nah, terus waktu kuliah sempat ini juga ya, apa istilahnya magang atau apa ya? Iya dulu Pak magang. Di mana dulu? Saya dulu magang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Pak. Dukcapil. Iya, Dukcapil, betul. Yang dilakukan apa dulu waktu di sana? Waktu itu sebenarnya kita di magangnya itu berbentuk proyek, Pak. Waktu itu kita buat semacam sistem monitoring untuk suhu dan kelembaban untuk di ruangan server mereka, Pak, gitu. Ya. Waktu itu sekitar magang sekitar 2 bulan sih, Pak. Waktu itu dari awal Februari sampai akhir Maret gitu. Ya, sekitar 2 bulan, Pak. Waktu itu udah skripsi belum ya? Belum ya mestinya? Belum, waktu itu belum. Saya waktu itu semester 6 ke 7 kalau nggak salah, Pak. Iya. Oke. Nah, terus skripsinya apa yang itu? Di waktu itu? Ya, awalnya itu saya karena dari sebenarnya gini, Pak. Dari kuliah tuh saya suka ikut komunitas, Pak, di luar. Komunitas jadi apa komunitas misalnya? Kayak pembuatan pengembangan aplikasi Android gitu, Pak. Nah, waktu itu ada ketertarikan di Android. Makanya sampai hampir skripsi saya inginnya tuh emang di pengembangan Android, Pak. Cuma waktu itu ada beberapa kendala, jadi saya putuskan ngambil skripsinya itu lebih ke di bidang data gitu, Pak. Terus kebetulan datanya itu data mining gitu. Kebetulan juga waktu itu emang dosennya itu expertise di data ya kan, Pak Tony waktu itu, halo Pak. Ya waktu itu Pak Tony. Jadi ini termasuk fansnya Pak Tony nih ya? Iya Pak. Itu Pak Tony, jadi yang beliau emang ada di data kan, jadi bisa sharing ke beliau gitu. Jadi lumayan banyak masukan dari beliau gitu Pak. Apa waktu itu apa lebih spesifik lagi data miningnya tentang apa waktu itu? Kalau jadi waktu itu saya skripsinya itu tentang data mining, judulnya itu lebih ke kita mengklasifikasi mana sih ada data, kira-kira ini ada data pasien, kira-kira dia tuh bisa sesar atau enggak gitu Pak. Oh, ya. Okay. Dari data jadi itu ada ini juga ya, AI-nya juga ya? Iya, ya? semacam gitu sih Pak ya. Cuman waktu itu lebih ke konsepnya, konsep matematisnya gitu Pak. Ya. Dan ini ada kaitan sama kerjaan sekarang? Iya Pak, betul ada pekerjaan ya, berkaitan. Oke, nanti sebelum cerita kerjaan nih. Tadi sama Pak Tony ya? Iya betul Pak Tony. Terus habis gitu lulus, ya. Wisuda langsung kerja atau gimana? Waktu itu karena waktu itu lulusnya itu pas Covid Pak. Ya pas Covid 2020 ya. 10 apa 21 lulusnya? 2020 ya? 2020 ya. Cuman baru wisudanya tuh bulan Januarinya 2021 Pak ya. Betul. Karena waktu itu lulus pas corona juga, jadi ya lumayan susah ya, betul Pak, betul. Kerja tuh susah, terus sempat magang setahun waktu itu. Magang? Ya, bukan magang, nganggur maksudnya Pak, nganggur. Okay. Ya nganggur setahun waktu itu, cuman karena waktu nganggur itu saya juga sempat ngelamar ke beberapa perusahaan, cuman kan emang belum rezekinya di sana. Jadi saya lebih banyak ke ini sih Pak, lebih ikut kayak bootcamp atau pelatihan-pelatihan seperti itu Pak. Ya. Nah ini bagus nih ya, bisa diceritain mungkin pelatihan atau bootcamp apa aja yang waktu itu Insan ikut buat di-share ke adik-adiknya. Kalau bootcampnya sendiri karena saya ada ketertarikan di bidang data Pak. Jadi bootcampnya itu emang lebih ke di bidang data, misalnya menjadi data scientist atau data analis begitu Pak. Terus ya seperti itu sih Pak, kebanyakan gitu yang saya ikuti. Terus beberapa bootcamp juga ada yang seperti machine learning kayak gitu Pak, AI. Cuman emang di ranah sana sih, di ranah data gitu, masih berhubungan lah gitu Pak. Itu di mana aja dulu ikutnya? Dulu online atau ada yang offline juga? Iya. Dulu ada, karena corona kan pasti online Pak. Jadi kita pembelajarannya online. Ada beberapa tempat waktu itu saya pernah boleh sebut namanya ya? Boleh. Saya dulu pernah di Data Bangalore. Data Bangalore itu di India? Iya di India, cuman ada di Indonesia gitu Pak yang ininya ya. Okay. Ya. Terus Data Bangalore pernah waktu itu saya sekitar 6 bulanan bootcamp. Terus ada di SIP Academy juga sekitar SIP Academy sekitar sama 6 bulan 5 bulan lah. Terus ada juga yang terbaru kemarin tuh di kelas Edu. Itu cuma 2 bulan sih, cuma 2 bulan waktu itu, cuman komprehensif sih pelajarannya tuh yang dibutuhkan industri lah gitu. Terus ada juga bootcamp yang gratis Pak, waktu itu dari Kominfo, Digital Talent. Nah itu kan gratis ya, bisa diikuti sama siapa aja, jadi saya juga ikut dari sana gitu Pak.
Kalau yang lain-lain tadi, yang Bangalore dan sebagainya itu bayar Ya. waktu itu? Itu bayar, cuman alhamdulillahnya saya dapat ini sih Pak, dapat beasiswa waktu itu, jadi gak bayar gitu. Ada yang bayar itu cuma satu sih, di data Bangalore itu udah bayar, cuman yang semuanya saya beasiswa sih gitu. Ya. Nah tadi kan bootcamp 6 bulan ya. Ya betul. Boleh cerita nggak apa sih yang dipelajari atau apa yang dilakukan selama 6 bulan itu? Ya sebenarnya karena ini mungkin di bidang data ya, jadi sebenarnya lebih ke gimana sih ntar di kerjaan itu kita bisa mengolah data yang baik dan benar gitu lah. Misalnya kan data itu kalau di perusahaan tuh pasti berantakan ya. Misalnya kalau ada nama nih, ada tanda koma lah atau apalah, kita kan harus membersihkan nih Pak. Jadi lebih ke secara umumnya sih membersihkan, terus biar yang kita present nanti misalnya ke user lah. Jadi itu udah bersih, terus bisa emang datanya bisa digunakan sebagaimana mestinya gitu. Termasuk ngolahnya juga? Sebenarnya ngolahnya ya Pak gitu Pak. Jadi selama 6 bulan apa belajar itu langsung ada prakteknya juga gitu? Iya prakteknya betul Pak ada. Terus di akhirnya itu ada Captain's Project akhir lah gitu. Langsung dikasih project beneran ya? Iya betul Pak betul. Jadi ini kayaknya penting nih ya buat yang dengar bahwa bootcamp itu bermanfaat buat kerja ya. Betul Pak betul. Dan waktu itu kan memang pas lagi COVID sehingga Ihsan kebetulan pas punya waktu buat itu ya. Iya betul Pak. Tapi betul. Sebetulnya bisa juga kalau yang masih kuliah sambil ikut bootcamp itu bisa nggak kira-kira tuh? Bisa sih Pak, soalnya ya kalau waktu di bootcamp itu fleksibel sih Pak. Waktu itu saya cuman hari Sabtu sama Minggu, ada juga yang cuman seminggu sekali itu. Waktunya juga sekitar 2 jam sampai 3 jam sih Pak gitu. Per hari? Pertemuan. Pertemuan itu pun seminggu sekali ya? Iya seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah gitu. Oke. Seminggu 2 kali Seminggu maksudnya 2 Pak. kali. Iya betul. Ya jadi lumayan fleksibel sih Pak buat ya anak kuliahan lah gitu yang masih ada perkuliahan bisa gitu Pak ikut bootcamp. Nah kalau gitu mungkin nanti kita perlu arrange ya, kapan-kapan kita undang lagi Ihsan buat ngasih apa ya ke adik-adik yang masih kuliah kan. Iya benar. Gimana caranya ikut bootcamp gitu kan, supaya nanti begitu lulus sudah benar-benar lebih siap lagi buat kerja boleh, gitu boleh ya. Pak, boleh ya. Nanti pahalanya banyak. Amin. Nah tadi jadi gimana setelah ikut bootcamp selama berapa ya, hampir setahun ya? Hampir ya setahun lah gitu Terus Pak. bisa terus kerja yang sekarang gimana tuh? Kerja itu alhamdulillah waktu itu saya sebenarnya di bootcamp itu kan lebih ke ada jurusannya gitu, misalnya kita tuh pengen jadi job data scientist atau job data analis. Sebenarnya saya pernah apply juga jadi data scientist, data analis ke beberapa perusahaan, cuman memang belum rezeki di sana. Waktu itu ada teman bootcamp saya juga yang sekarang tuh di perusahaan saya sekarang, dia tuh share lowongan kerja. Cuman waktu itu lebih ke jobnya itu data engineer Pak. Oke, Ya. tadi jadi ada data scientist, data analis, data engineer. Ya. Boleh nggak diceritain kira-kira apa sih bedanya biar pada tahu Ya. juga? Secara umumnya mungkin kalau data scientist itu lebih ke apa ya? Kita memprediksi ada data nih, kita memprediksi kira-kira dari data ini kedepannya gimana gitu Pak. Misalnya tuh kayak data cuaca kan biasanya itu ada perkiraan cuacanya. Sebenarnya itu lebih ke data scientist ke sana sih Pak. Data scientist ya. contohnya ya. Kalau data analis lebih ke deskripsi, misalnya penjualan bulan ini berapa, revenue yang kita dapatkan berapa, terus barang yang paling banyak dibeli mana aja, terus konsumen yang paling spend paling banyak belanja yang mana aja, seperti itu sih Pak. Lebih ke deskriptif aja sih. Itu data analis. Oke. Terus satu lagi tadi. Kalau data engineer secara umum lebih ke kita itu memindahkan satu data dari tempat satu ke tempat lain, seperti itu Pak. Kalau secara sederhananya lah gitu. Nah sekarang kerjaan Ihsan ini data engineer Pak. gitu Iya ya? betul. Oke. Nah satu pertanyaan lagi nih. Sebenarnya kalau yang berkaitan dengan data analis, data engineer atau data scientist itu yang kerja di situ harus anak IT atau enggak? Enggak sih Pak, sebenarnya banyak sih, ada yang jurusan bisnis juga ada. Nah penting nih ya dengerin ya. Betul. Jadi walaupun kalian bukan anak IT, tapi kalau jadi kerja di bidang data itu bisa ya. Iya betul Pak. Dan teman-temannya kerja sekarang ada yang bukan dari IT? Ada sih Pak, banyak ya? sih, iya banyak Pak. Ada yang malah ada yang dari pendidikan ada juga. Pendidikan sarjana ada. Pendidikan? Iya, sarjana pendidikan Terus ada. jadi data apa sih dia? Data engineer Pak. Data engineer, juga oke. ada. Ya, yang penting sih kita sebenarnya kalau boleh saya sharing sih di data itu ada 3 ini sih Pak, 3 poin utama sih. Oke. Yang pertama itu ada coding atau programmingnya itu. Mungkin itu di teknik informatika atau informasi kan dapat. Ya.
Terus ada matematika. Mm-mm. Matematika itu penting lah. Mm-mm. Terus yang ketiga itu ada bisnisnya juga Pak. Hmm. Bisnisnya, nah itu jadi yang jurusan bisnis itu bisa juga sih begitu. Atau mungkin jurusan lain lah bisa gitu Pak. Iya, Ya. penting tuh ya dengerin. Nah tadi dikasih tahu temennya ya, Ya, ada betul. lowongan kerja Ya, gitu. betul, Terus betul. gimana tadi ceritanya? Ya karena itu juga kan lowongannya kerja itu dari teman bootcamp saya juga Pak. Mm-mm. Teman bootcamp waktu itu share link, Mm-mm. ya kayak poster lowongan kerja lah. Mm-mm. Ya saya apply ke sana. Mm-mm. Alhamdulillah waktu itu emang sebenarnya saya gak tertarik di bidang data engineer asal awalnya. Mm-mm. Karena data engineer itu harus ada kemampuan yang lebih lah di bidang SQL lah waktu itu SQL lah. Nah waktu itu saya SQL-nya mungkin saya rate-nya itu baru 50% yang saya bisa tuh. Cuma kalau data engineer harus bisa banget kan. Cuma waktu itu emang belum ada kerjaan. Terus ya coba aja kan, gak ada salahnya kan mencoba gitu kan. Terus gak apa-apa lah coba. Alhamdulillah tes waktu itu tesnya live coding gitu, live coding. Alhamdulillah lulus, ya sampai sekarang kerja gitu Pak. Live coding pakai apa dulu? Coding apa tuh? SQL-nya sih, SQL iya itu? SQL Oke, gitu ya, oke. siapa. Jadi dulu setelah itu diterima, Ya. terus langsung kerja atau ada training lagi Iya. dari perusahaan? Ya waktu itu saya kerja di bulan Maret 2020 Pak, awal Maret. Jadi ada sekitar sebulan tuh ada onboarding dulu Pak waktu itu, onboarding. Apa aja tuh yang di ini selama onboarding? Waktu itu lebih ke pengenalan tools yang mereka kerjakan, yang mereka pakai. Terus kan waktu itu saya emang di data engineer itu masih bisa dibilang belum belum ada pengalaman. Jadi mereka tuh kayak kasih course apa misalnya dari online disuruh pelajari terus, atau misalnya ada proyek-proyek kecil lah gitu. Mereka kasih ke kita terus kita kerjakan seperti itu sih Pak. Lebih ke pengenalan sih gitu. Ya. Tapi tadi belum cerita nih, kerjanya di mana nih? Oh ya. Nama perusahaannya boleh Ya, disebut? iya betul. Kalau saya kerja di Sharing Vision Indonesia, tapi saya sekarang bekerja di klien mereka, yaitu di salah satu BUMN di Jakarta Pak. Boleh disebut juga nggak apa-apa? Di Bank Rakyat Indonesia atau BRI Pak. Oke, Iya. jadi status pegawainya Sharing Vision Iya, ya? Sharing Vision. Pak Dimitri, ini anak Iya. buahnya. Ya Pak. Terus kerjanya di kliennya Sharing Vision yaitu Iya. di BRI. Iya di ya. BRI betul Pak. Dan sekarang Insan berkantor di Di gedung BRI Pak. BRI 2 iya. ya, Iya. di Di Sudirman, Sudirman iya. ya, Sudirman Jakarta. Iya. Daerah yang keren lah ya di sana Ya ya. lumayan lah. Oke, tadi waktu onboarding itu sudah di BRI atau masih di mana di sini? Di BRI Pak, di BRI. Langsung Langsung ya? di sana iya Pak. Jadi waktu itu ada kontrak, udah kontrak sekitar 4 hari kemudian saya langsung pindah ke Jakarta sambil nyari tempat tinggal di sana. Terus udah sekitar seminggu di sana baru ke kantor onboarding gitu Pak. Ya. Oke, nah ini pindah ke Jakarta nih boleh ceritain dulu kali ya. Ya. Dulu masa kecil dari Gunung Halu, Betul. kuliah di Bandung, Betul. terus kerja tiba-tiba di Jakarta. Iya, Nah, betul, Pak. gimana tuh? Ya lumayan ini sih Pak, karena kecil kan di Bandung ya di kampung lah. Gunung Halu itu termasuk kampung lah gitu kan. Baru ke kota-kota itu pas kuliah aja sih di Bandung, di sini kota Bandung. Waktu itu 4 tahun di Bandung, terus udah lulus balik lagi ke Gunung Halu. Sempat nganggur juga di sana, cuman ya Tapi online dari sana ya. iya online dari sana. Sebetulnya dimanapun lokasinya nggak Iya, ini ya, iya, nggak masalah selama betul. ada akses internet. Betul, betul. Karena sana kan digital tuh sudah menyebar lah. Jadi akses tuh lebih gampang sekarang gitu sih Pak. Ya cuman dilemanya itu waktu itu emang kecil di Bandung, terus kebanyakan emang di Gunung Halu. Pas pindah ke Jakarta agak berat sih gitu. Cuman apa beratnya apa? ya maksudnya kan waktu itu kebetulan juga ada keluarga saya. Jadi saya tuh kan 3 bersaudara. Ada saudara di sana? Ya enggak Oh, sih Pak. bukan. Enggak Oke. belum ada sih. Cuman ya beratnya itu karena nikahin orang tua lah gitu kan. Cuman saya kan anak laki-laki satu-satunya, cuman nikahin orang tua kayak gimana ya, agak sedih juga. Cuman kan gimana pekerjaan gitu Pak. Ya gitu sih Pak. Dilemanya itu sih Pak. Jadi di sana kos ya? Iya ngekos Pak, betul. Kos, oke. Terus dari tempat kos ke tempat kerja nggak masalah, dekat atau? Sebenarnya dekat sih, cuman paling macetnya aja sih Pak Macet gitu ya. Iya. Kalau lancar paling sekitar 20 menitan lah. 20 menit bagus, udah lancar Iya, banget sih lancar, ya betul, Jakarta Pak. ya. Betul. Pakai kendaraan umum di Iya, sana ya. iya kendaraan umum Pak. Dan kan lumayan ya transportasinya, oke lah Iya, ya. di sana sih lumayan terintegrasi lah, gampang gitu Pak. Oke. Nah sekarang waktu mulai kerja di sana
apa ngerjain apa dulu tuh yang dikerjakan waktu itu? Sebenarnya banyak sih Pak, cuman mungkin yang paling terbaru sekarang tuh saya lagi ngerjain proyek tentang pengkinian data nasabah sih. Ya, pengkinian data nasabah di ATM BRI sama Brimo-nya, Brimo BRI yang ya. mobile-nya Betul. ya. Ya, mobile-nya. Jadi mungkin secara singkatnya itu proyeknya itu misalnya ada nasabah nih. Dia tuh ada notif misalnya ke mereka tuh ada notif penggantian data, misalnya data nomor HP misalnya. Oh, si pelanggan itu nasabah itu ganti nomor HP. Misalnya ada notifikasi ganti nomor HP, cuman dia gak merasa ganti HP. Oh, nah, ada fraud gitu ya? Kayak gitu Pak, betul. Terus Hmm. mereka ngadu misalnya ke BRI, ngadu kenapa sih ini ada penggantian data? Sebenarnya kan kita gak ganti nomor misalnya. Nah, jadi ntar si BRI ngecek, nah jadi kita yang buat sistemnya gitu, reportingnya Pak. Reporting buat ngecek si datanya itu benar atau enggak sih. Terus misalnya dia tuh melakukan pembaruannya di mana, di ATM mana, atau di aplikasi Brimo-nya itu tanggal berapa, seperti itu sih Pak, lebih kayak gitu. Oh, berarti pekerjaan data engineer yang sekarang ini termasuk ada codingnya juga ya? Ada bikin iya aplikasi betul, gitu ya? Iya betul. Sebenarnya bukan aplikasi, lebih ke reporting sih Pak, Reporting. ya reporting. Okay. Betul. Reporting ya. Ya. Ada hal-hal yang menarik selama di sana, selama kerja sampai sekarang? Yang menarik sebenarnya saya di Jakarta jarang main kemana-mana sih. Ya yang paling menarik ya paling ya cuman jogging aja gitulah. Olahraga ya? Iya, kayak olahraga gitu, jadi enak lah. Cuman kalau karena di Jakarta belum lama juga, belum banyak hal yang saya coba, jadi mungkin hal menariknya ya belum banyak lah gitu Pak yang bisa. Berarti masih banyak yang ingin dieksplor lah ya? Betul Pak. Betul. Oke, Arsnesia, kayaknya kita break dulu sejenak. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, Sistem Analis, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukung. You are Yes, we are. Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Insan. Nah, di segmen ini saya akan minta Insan untuk memberikan advice mungkin, nasihat buat adik-adiknya yang masih kuliah. Supaya mereka juga sukses kayak Insan. Ya. Silakan. Mungkin ini lebih sharing dari saya sih untuk teman-teman Arsnesia. Mungkin ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan ya berdasarkan pengalaman saya ini kan. Yang pertama tuh kita harus tentuin dulu sekarang tuh kita minatnya di mana. Karena saya kan waktu itu minat di data. Kalau kalian memang minat di data, kalian tekuni di data ataupun
kalian jurusan yang lain misalnya akuntansi, bisa manajemen, kalian bisa minatnya harus ditentuin dari sana dari awal. Kalau bisa dari kuliah emang pengen kerjanya tuh di sana gitu. Terus yang kedua, kalian harus punya relasi. Relasinya itu bisa di mana saja, misal dari UKM, dari himpunan, terus atau dari komunitas di luar kampus, bisa juga. Yang ketiga mungkin ikut training, misalnya ikut bootcamp atau ikut pelatihan yang gratis, misalnya dari Kominfo seperti itu. Mungkin selanjutnya kalau dari saya kalian harus bisa soft skill, bukan hanya hard skill, tapi kalian bisa soft skill, misalnya problem solving, terus komunikasi seperti itu Pak. Terus teman-teman Agnesia juga dari saya tuh sarannya mungkin ikut semacam mungkin tips dari saya berdasarkan pengalaman saya, mungkin buat teman-teman Agnesia yang bisa saya sampaikan mungkin yang tadi kita harus bisa punya relasi misal dari himpunan ataupun dari UKM di AS kan banyak, terus bisa dari komunitas dari luar juga. Terus kalian juga bisa ikut pelatihan misalnya di mana bootcamp atau pelatihan yang gratis. Tapi sebelum itu kalian juga harus minatnya itu harus dimantepin lah. Misalnya dari kuliah kalian minatnya di coding atau di misalnya pembuatan aplikasi, atau mungkin seperti saya di data. Jadi kalian harus tentuin lah dari sekarang, dari kuliah gitu. Terus yang selanjutnya yang keempat mungkin kalian bisa ikut ini sih, lebih tepatnya sih kalian bisa jangan takut mencoba lah. Misalnya kan kalian tadi udah punya soft skill, pelatihan ikut di mana-mana misalnya, terus kalian merasa kemampuan kalian tuh baru 50% misalnya. Gak apa-apa, kalian coba dulu aja, misalnya apply di mana-mana, misalnya tempat lain. Gak apa-apa, coba dulu aja hasilnya gimana. Nanti kan kita bisa belajar, misalnya kalau kita belum pernah, misalnya seperti saya waktu itu, karena saya di pekerjaan saya kan sebenarnya belum pernah ada pengalaman ya. Gak apa-apa, coba dulu aja. Nanti setelah kita masuk di sana kan kita bisa belajar, kita bisa tanya-tanya ke teman yang lainnya, seperti itu Pak. Mungkin seperti itu Pak dari saya yang bisa saya sampaikan. Oke, mantap. Ya. Nah sekarang seperti biasa kita akan berikan ini buat Insan sebagai kenang-kenangan ini bahwa Insan pernah ada di podcast ini. Silahkan dipakai. Ya, mangga. You are? Yes, we are. Oke Agnesia, demikian tadi perbincangan kita dengan Kang Ihsan Cahya Setia. Kita akan terus di acara ini dengan mendatangkan berbincang-bincang dengan banyak narasumber lagi di Futars Create Your Future with Us. Thank you. Futars Create Your Future with Us.